Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmatul Ulia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang relasi antara politik kekuasaan dan pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia. Abstrak, pendidikan merupakan kebutuhan pokok dan tidak bisa dipisahkan menjadi bagian yang terpisah dari kehidupan manusia. Pemerintah sebagai sumber pemegang kekuasaan yang memiliki hak dalam mengatur kehidupan masyarakat, di mana salah satunya melalui pendidikan Islam. Tujuan penulisan ini tidak lain yaitu mengetahui bagaimana relasi yang terjadi antara pendidikan Islam dan politik kekuasaan. Metode yang digunakan yaitu library research, di mana teknik pengambilan data dengan cara mencari serta menelaah buku, jurnal maupun literatur lain. Hasil library research menunjukkan wujud hubungan antara pendidikan Islam dan politik kekuasaan tertuang dalam bentuk yang berbeda-beda. Jelasnya keterkaitan politik pendidikan Islam dalam dunia pendidikan Islam dan terselenggaranya pendidikan Islam merupakan kebutuhan negara, sehingga pada akhirnya hubungan antara politik kekuasaan dengan pendidikan Islam, yaitu politik kekuasaan sebagai cara yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan, sedangkan pendidikan Islam terletak pada kekuasaan tersebut. Pendahuluan, proses pendidikan memerlukan semua orang termasuk institusi, lembaga, dan pemerintah yang berkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung secara optimal proses pendidikan sehingga tujuan dan esensi pendidikan dapat tercapai dengan lebih maksimal. Pemerintah adalah oknum yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap sistem pendidikan. Pemerintah sendiri memiliki sumber kekuasaan di mana pemerintah berhak untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menerapkan nilai-nilai kependidikan. Kekuasaan tersebut bersifat mengikat dan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari pemegang kekuasaan. Nah, berikut hasil dari metode library research dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada dalam relasi politik kekuasaan dan pendidikan Islam ini ada pola hubungan yang berbeda-beda. Kemudian juga ada keterkaitan pendidikan Islam dengan politik kekuasaan terlihat sangat erat dan jelas. Dan kemudian yang ketiga yaitu relasi yang terbangun menjadi kebutuhan negara. Untuk pembahasannya saya akan menjelaskan setelah ini. Pengertian politik kekuasaan. Arti kata politik yaitu berarti pengetahuan tentang ketatanegaraan, semua urusan dan tindakan kebijakan siasat, ilmu untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan kata kekuasaan sendiri secara etimologi berasal dari kata kuasa, yang memiliki arti kesanggupan, kemampuan untuk melakukan sesuatu, kewenangan atas sesuatu untuk mengurus, mewakili, menentukan. Sedangkan secara terminologi, kekuasaan merupakan kewenangan individu atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk dapat mengatur, mewakili, memerintah, dan mempengaruhi sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dan pola pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha yang bertujuan untuk memelihara serta mengembangkan fitrah manusia maupun SDM yang ada pada dirinya. Manusia itu terbentuk sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma Islam. Oleh karena itu pendidikan Islam juga harus mampu mengarahkan pada tujuan diciptakan manusia yang tidak lain yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pembahasan pendidikan Islam ini ada beberapa istilah yang kita tuh tidak asing, yaitu at-tarbiyah, ada at-ta'lim, at-ta'dib, dan at-tahzib.
Nah, semua kata istilah ini menjadikan makna pendidikan tidak hanya sekedar diartikan sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik saja, melainkan adanya tambahan bahwasanya pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan disertai dengan akhlak, di mana dengan akhlak tersebut dapat menjadikan peserta didik memiliki nilai moral dalam kehidupannya. Nah, setelah masuknya ajaran-ajaran Islam ke Indonesia, diikuti dengan kemunculan perkembangan pendidikan, tepatnya yaitu munculnya pendirian kajian di berbagai majelis perkumpulan warga. Wujud hubungan antara pendidikan Islam dan politik tertuang dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu wujud hubungan antara pendidikan Islam dan politik kekuasaan tertuang dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, salah satu faktornya yaitu menyesuaikan karakteristik pola peraturan sosial politik di tempat hubungan tersebut terjadi. Penerapan pola hubungan dari masyarakat satu ke masyarakat lain terjadi secara berbeda-beda. Dalam suatu masyarakat, hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Sedangkan dalam masyarakat lainnya, hubungan tersebut sangat kuat dan nyata. Di negara berkembang, pola hubungan antara pendidikan dan politik kekuasaan terbentuk secara berbeda-beda dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya, sesuai pola yang dibentuk oleh politik kekuasaan yang ada pada saat itu. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu selain menyesuaikan karakteristik pola peraturan sosial tadi, perbedaan ini juga terjadi karena perbedaan kepentingan pemangku kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu keterkaitan pendidikan Islam dan politik kekuasaan terlihat erat dan jelas. Mayoritas sejarah peradaban Islam ditandai dengan tekad kesungguhan para ulama dalam memperhatikan masalah pendidikan dalam upaya memberikan kekuatan posisi sosial politik pengikutnya serta kelompoknya, sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa mayoritas berkembangnya pendidikan Islam dipengaruhi oleh para penguasa, di mana mereka membutuhkan dukungan dari institusi atau lembaga pendidikan untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya. Nah, bahkan di sisi lain, di beberapa tempat itu masih ditemukan pemimpin yang menjadikan pendidikan Islam sebagai lahan politik. Misalnya ada penerapan tema-tema pendidikan. Nah, terkadang itu dijadikan sebagai slogan politis dalam rangka memperkuat eksistensi kekuasaannya. Keterkaitan hubungan yang amat erat antara politik kekuasaan dengan pendidikan Islam juga tercermin dalam sejarah Islam. Hubungan ini dapat dilacak sejak masa lalu berjayanya Islam, yaitu contohnya berdirinya lembaga pendidikan di Timur Tengah yang justru mereka mendapat sponsor dari penguasa politik. Yang tidak lain yang sangat terkenal yaitu pendirian Madrasah Nizamiyah di Baghdad oleh wazir dinasti Saljuk. Nah, kemudian yang kelima ini, yang terakhir, relasi yang terbangun dalam pendidikan Islam merupakan kebutuhan negara. Artinya apa? Artinya dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang didasarkan pada tujuan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kalimatnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlihat sangat jelas bahwa hingga era sekarang saat ini eksistensi penyelenggaraan pendidikan Islam masih memiliki tempat yang strategis. Pendidikan Islam masih memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai penambah, pengganti, serta pelengkap pendidikan jalur sekolah formal. Nah, hal ini dilakukan dalam upaya mendukung proses pendidikan sepanjang hayat. Nah, melihat fenomena ini, mendorong pemerintah untuk dapat melakukan perubahan dalam dunia pendidikan Islam agar ilmu dan praktik pendidikan Islam dapat terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya.
Kesimpulan, relasi pendidikan Islam dan politik kekuasaan yang berkembang di Indonesia yaitu menunjukkan wujud hubungan antara pendidikan Islam dan politik kekuasaan tertuang dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, jelasnya keterkaitan politik pendidikan Islam dalam dunia pendidikan Islam dan terselenggaranya pendidikan Islam merupakan kebutuhan negara. Sehingga pada akhirnya hubungan antara politik kekuasaan dengan pendidikan Islam yaitu politik kekuasaan sebagai cara yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan, sedangkan pendidikan Islam terletak pada kekuasaan tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika teman-teman masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.